Shalom blessed people, selamat beribadah kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk pada bagian yang kelima dari serial khotbah The Parable of the Kingdom. Dan hari ini, judul khotbah saya adalah The Parable of the Hidden Treasure. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta terpendam. Saudara, di dalam banyak cerita populer, kisah tentang harta terpendam itu selalu membangkitkan imajinasi dan naluri petualangan anak-anak. Banyak buku cerita yang sudah ditulis, kisah-kisah yang begitu indah, penuh dengan petualangan ditulis untuk menggambarkan betapa serunya mencari harta yang terpendam, harta yang tersembunyi. Dan begitu banyak kisah-kisah misterius yang sudah kita baca di masa kecil kita yang tentunya membangkitkan kenangan-kenangan indah tersendiri. Demikian juga saudara tentang the hidden treasures ini, harta yang terpendam ini juga menjadi tema-tema yang sangat populer dalam dunia perfilman. Contoh, kalau Anda suka dengan tema-tema petualangan, maka Anda pasti pernah nonton film Indiana Jones yang mencari harta yang terpendam, harta yang hilang sudah berabad-abad lamanya. Demikian juga ada judul film yang lain, The Mummy, mencari harta peninggalan raja-raja Mesir. Demikian juga ada games, ada juga film judulnya The Tomb Raider. Sama temanya, mencari harta yang tersembunyi selama berabad-abad. Jadi memang urusan mencari harta yang tersembunyi, harta yang hilang itu menjadi satu tema yang sangat-sangat menarik untuk dibahas dan dibicarakan. Nah, dalam konteks kehidupan Tuhan Yesus di Palestina, yang namanya orang memendam harta itu juga menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Sebagaimana Anda tahu, saudara, Palestina ini adalah daerah yang sering mengalami penyerbuan, penjarahan, dan perang. Itu sebabnya orang-orang di Palestina pada zaman Tuhan Yesus suka menyimpan harta benda mereka di rumah maupun di ladang. Kalau di ladang mereka akan menggali tanah dengan cukup dalam, kemudian mereka masukkan emas, perak, permata mereka ke dalam satu wadah, kemudian wadah itu dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditimbun dengan tanah kembali. Supaya apa? Mereka berpikir dengan cara seperti ini mereka bisa selamat. Maklum saudara, pada waktu itu belum ada yang namanya bank. Belum ada yang namanya safe deposit, sehingga cara-cara menyelamatkan dan menyimpan harta dengan memendamnya di dalam tanah itu menjadi cara yang sangat-sangat populer pada waktu itu. Nah, malangnya pada waktu mereka ini mengalami perang dan desa atau tempat tinggal mereka itu diserang, penjarahan terjadi besar-besaran. Dan kalau kita melihat, banyak harta benda mereka pun digali dan ludes diambil oleh orang-orang yang menyerbu tempat mereka. Atau dalam lain kesempatan, harta yang terkubur itu tetap tidak ditemukan oleh orang-orang karena yang punya sudah mati, keluarganya juga sudah mati, dan musuh yang menyerbu tempat itu juga tidak bisa menemukan harta yang terpendam itu. Jadi harta itu akan tetap terkubur untuk selama-lamanya. Nah, saudara, bicara tentang harta yang terkubur, William McClure Thompson, seorang misionaris di Syria dan Palestina selama 30 tahun, menceritakan tentang temuan gentong tanah liat yang penuh dengan 8.000 koin emas dari zaman Alexander Agung dan ayahnya Philip. Ya, luar biasa.
Ada orang kaya raya menyimpan koin-koin emasnya yang begitu banyak dan ternyata itu terkubur sekian ribu tahun lamanya sehingga nggak ada yang menemukan. Baru setelah pada zaman modern ini oleh penggalian arkeologis, harta yang terpendam itu pada akhirnya ditemukan juga. Nah, saudara, bicara tentang praktek mengubur harta, ternyata Alkitab itu juga mencatat beberapa referensi sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita melihat dalam Yosua 7 ayat yang ke-21, Akan itu mengubur harta rampasan perang di lantai tendanya. Padahal Tuhan sudah mengatakan seluruh harta rampasan perang harus dimusnahkan. Namun Akan itu tidak menuruti perintah Yosua, tidak menuruti perintah Allah. Karena hatinya tamak, karena hatinya kepingin memiliki harta yang begitu banyak dari jaran musuh, maka dengan keserakan hatinya ia sengaja memberontak kepada perintah Allah dan mengubur harta rampasan itu di lantai tanah tendanya. Dan akhirnya kalau Anda membaca, Tuhan memberikan satu hukuman yang besar kepada Akan ini. Demikian juga saudara, kalau kita membaca di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7, di sini Salomo itu menggambarkan orang yang mencari hikmat dan mendapatkan hikmat tersebut itu seperti orang yang mendapatkan harta terpendam. Dikatakan, jikalau engkau mencarinya, mencari hikmat seperti mencari perak, dan mengejar hikmat seperti mengejar harta terpendam, maka engkau adalah menjadi orang yang berbahagia. Jadi hikmat itu digambarkan sebagai harta terpendam yang ketika ditemukan, orang yang menemukannya mendapatkan sukacita besar karena manfaatnya pun juga sangat-sangat luar biasa. Demikian juga saudara di dalam Yesaya 45 ayat yang ketiga dikatakan, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Jadi temanya ini jelas sekali ya, harta yang hilang, harta yang tersembunyi, kemudian ditemukan kembali. Demikian juga kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-18, kita melihat ada hamba yang jahat yang punya 1 talenta. 1 talentanya itu dikubur ke dalam tanah. Lalu ia menyalahkan bosnya, menyalahkan tuannya, menyalahkan majikannya. Dan saudara, tuannya itu mengatakan apa? Hai kamu hamba yang jahat. Saudara, kita lihat hamba yang jahat ini mengubur modalnya, mengubur 1 talentanya yang sesungguhnya itu adalah harta yang juga berharga yang diberikan tuannya sesuai dengan kapasitas hidupnya. Tapi kok malah dikubur. Nah saudara, dari kisah ini kita juga melihat bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara, di dalam Matius 13 ayat 44 ini, yang sedang kita bahas ini, kita membaca sebagai berikut. Inilah perumpamaan harta terpendam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama apa? Harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya kembali. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saya ulang ya saudara, dengar baik-baik.
Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Kemudian harta yang terpendam di ladang itu ditemukan oleh seseorang, lalu orang yang menemukannya memendamnya kembali. Oleh sebab orang itu bersukacita luar biasa menemukan harta terpendam itu, lalu ia pergi dan menjual seluruh miliknya, seluruh harta bendanya. Lalu membeli ladang itu. Matius 13 ayat yang ke-44. Nah, saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang harta terpendam ini, kita melihat beberapa poin penting. Yang pertama, kita melihat ada seseorang pria yang berjalan di ladang. Dan ketika dia sedang berjalan, matanya itu menemukan sebuah gundukan, ada kotak yang muncul sedikit dari permukaan tanah. Wih, apa itu ya? Nah, orang ini kemudian mendekati, dan ketika ia menggalinya, wah, dia ternyata menemukan harta yang terpendam. Senang luar biasa. Nah, lalu setelah dia menemukan harta yang terpendam itu, dia kubur lagi harta terpendam itu baik-baik. Kemudian dia dengan sukacita menjual semua harta bendanya, semua propertinya, semua miliknya untuk membeli ladang tersebut. Nah, saudara, dari perumpamaan ini kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga tentang kasih Yesus dan tentang kerajaan Allah yang menjangkau dunia ini. Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa ladang itu adalah dunia, yang adalah ladang misi kita. Nah, saudara, semenjak Adam, manusia pertama yang diciptakan dalam dunia ini jatuh ke dalam dosa, seluruh keturunan Adam pun jatuh ke dalam dosa dan terhilang. Itu sebabnya Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang, semua orang, tidak terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Anda perhatikan, saudara, semua orang yang tinggal di dalam dunia ini, yang jumlahnya kurang lebih sekarang hampir 8 miliar populasinya, ini sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Namun sebagaimana kita mengerti, Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini, sehingga Allah Bapa mengirimkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk turun ke dalam dunia dan menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena bagi Allah, ladang misi untuk membawa perdamaian kembali antara umat manusia dengan Allah Bapa adalah satu berita yang sangat luar biasa. Sehingga Tuhan mau seluruh dunia ini boleh mengenal kasih Allah dan menerima keselamatan. Jadi kita melihat ladang dunia ini adalah misi kita, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi duta-duta kerajaan Allah untuk sharing the love of God bagi semua kalangan. Nah, saudara, ladang ini sangat berharga di mata Tuhan. Dia sudah menguning dan siap untuk dituai. Ini yang pertama, pengertian yang pertama. Jadi ladang itu adalah dunia yang menjadi ladang misi kita. Kemudian yang kedua, seseorang yang berjalan di ladang itu siapa? Ini melambangkan Yesus Kristus. Anda harus tahu, saudara, bahwa orang ini, yaitu Yesus, tidak ujuk-ujuk
ada di jalan itu. Jalan yang ada di sekitar tempat harta yang terpendam itu. Tetapi Tuhan Yesus intentionally, artinya apa? Dengan sengaja melewati jalan itu karena tahu akan ada sesuatu yang berharga di rute itu. Tuhan Yesus sengaja berjalan di daerah itu karena radarnya menangkap ada satu harta yang terpendam yang sangat-sangat berharga di daerah ini yang menunggu untuk ia temukan. Wah, saudara, luar biasa sekali. Dan kalau kita melihat, tidak secara kebetulan juga Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Karena hal ini telah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini yang disebut dengan proto-evangelion, di mana Yesus akan meremukkan kepala ular dan merebut kembali umat manusia dari cengkraman iblis. Saudara, Yesus, anak domba Allah itu, meninggalkan surga untuk turun ke dalam dunia supaya menjadi juru selamat bagi orang-orang yang berdosa. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Di sini kita melihat ada satu pribadi yang sangat peduli dan sangat mengasihi seluruh isi dunia ini, sehingga ia rela menanggalkan semua kemuliaan surga, bahkan mengenakan pakaian hamba yang sangat humble, yang sangat sederhana, untuk melayani dunia yang terhilang ini. Siapakah sosok yang luar biasa itu? Betul, Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 4:9 dikatakan di sana, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Jadi kita mengucap syukur buat kasih Allah yang luar biasa sekali. Nah, yang ketiga, saudara, kita akan cari tahu harta yang terpendam itu sesungguhnya bicara tentang apa. Nah, kita perhatikan, saudara, harta yang terpendam itu bicara tentang kita orang berdosa. Sebobrok-bobroknya hidup kita, segelap-gelapnya masa lalu kita, kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ini orang-orang yang Tuhan mau beri masa depan yang sangat cerah. Meskipun orang-orang di sekitarmu menolak engkau, bahkan keluargamu menolak engkau, ketahuilah, saudara, bahwa Yesus tidak pernah menolak engkau. Karena apa? Karena bagaimanapun kondisi kita, sehancur apapun hidup kita, kita ini di mata Tuhan adalah hartanya yang sangat berharga, meskipun kita masih terhilang. Gak percaya, saudara? Lihat, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia itu gampang berubah setia, gampang mutung, kalau mau ibadah juga mut-mutan, ya enggak? Seringkali jatuh di dalam dosa, banyak sekali kesalahannya dan ketidaksempurnaannya. Tetapi, nah ini, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Tuhan menciptakannya dalam gambar dan rupa Allah, imago
Dei. Kita diberikan akal budi, kita diberikan kepinteran, kita diberikan roh yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara, manusia itu berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan di dalam Zakaria 2 ayat yang 8 dikatakan, siapa yang menjamah engkau? Artinya, siapa yang menjamah biji matanya Tuhan? Urusannya dengan Tuhan. Kita lihat betapa Tuhan membela kita luar biasa. Asal kita hidup benar, asal kita mau jalan benar dalam jalan yang Tuhan, pembelaan Tuhan boleh dirasakan di dalam kehidupan kita semua. Bahkan saudara, kalau Anda melihat di dalam Hosea 2, kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk sekalipun, Tuhan masih mengasihi mereka. Bahkan Allah menyebut bangsa ini sebagai istrinya dan bersedia melakukan segalanya demi membebaskannya dari dosa. Dari di sini saudara, kita melihat ada perbedaan yang jelas dari cara manusia dan cara Allah dalam memandang jiwa-jiwa. Allah itu memandang manusia itu sangat berharga. Bahkan saudara, misalnya hanya ada satu jiwa, hanya ada satu orang saja yang tinggal dalam dunia ini, Tuhan Yesus tetap akan turun ke dunia ini, mati di kayu salib buat orang ini. Tuhan Yesus tidak pakai hitungan ekonomi. Kalau yang minta banyak, kalau demand-nya besar, ya saya turun. Tapi kalau sedikit, ya wes, gak usah diurusi. Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia meninggalkan segala kemuliaan surga, meninggalkan segala kenyamanan surga untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang ini. Kenapa? Karena bagi Allah setiap jiwa manusia itu sangatlah berharga. Bisa bilang amin? Haleluya. Tapi, nah ini kebalikannya. Manusia itu memandang jiwa sesamanya itu sangat-sangat murah. Ini bukti bahwa manusia menganggap rendah nyawa sesamanya. Saya sajikan kepada Anda data korban perang selama ini. Di sini kita melihat betapa manusia itu saling mencabut nyawa satu dengan yang lain demi kekuasaan, demi uang, demi tanah, dan manusia begitu kejam, begitu keji, membunuh begitu banyak jiwa untuk mendapatkan keinginannya yang tidak pernah bisa dipuaskan. Lihat data korban perang sipil Amerika 1861 sampai 65. Perang berlangsung 4 tahun dengan jumlah korban mati kurang lebih 850.000 jiwa. Ngeri apa enggak, saudara? Kemudian perang Afghanistan 1979 sampai 2000. Itu 21 tahun. Yang mati berapa? 2 juta jiwa. Perang Korea mulai 1950 sampai 1953. Perang berlangsung kurang lebih 4 tahun. 4,5 juta jiwa mati, saudara. Perang Napoleon 1803 sampai 1815, 13 tahun. Kurang lebihnya 7 juta jiwa mati. Perang Dunia Pertama 4 tahun 3 bulan, 65 juta mati.
Perang Dunia Kedua, 6 tahun, 85 juta jiwa mati. Waduh saudara, ini jiwa manusia di hadapan manusia tidak ada harganya. Apalagi bukti yang lain, perdagangan narkoba yang begitu masif, yang begitu luar biasa. Ini menghancurkan banyak kehidupan, tapi bandar-bandarnya, produsen-produsennya nggak peduli terhadap kehidupan orang-orang yang hancur itu. Yang penting cuan, yang penting dapat duit banyak, yang penting saya tambah kaya, tambah hebat, tambah berkuasa. Orang mau mati, orang mau jungkir balik karena narkoba, nggak peduli. Ini semua karena apa? Karena hati manusia yang berdosa itu menjadi jahat sekali. Dan mereka memandang sesamanya begitu rendah nilainya. Ya, ini satu fakta yang memang menyedihkan, tapi harus kita sadari baik-baik. Nah, sekarang kita akan melihat saudara, apa sih pengertian harta yang terhilang itu? Ada 2 macam pengertian tentang the hidden treasure, harta yang terhilang. Yang pertama, harta yang terhilang itu bicara tentang orang-orang non-Kristen atau orang-orang yang belum atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah Anda bahwa mereka ini adalah jiwa-jiwa yang memang meskipun terhilang, yang memang meskipun belum ditemukan, tapi di mata Tuhan mereka ini adalah harta yang sangat berharga. Seringkali saudara, kita menganggap orang yang tidak percaya kepada Kristus itu lebih rendah dari kita. Namun hari ini saudara, kita mendengar satu message, jangan teruskan mindset seperti itu. Justru mereka itu juga harta yang masih tersembunyi, harta yang masih terhilang. Tapi meskipun begitu, value mereka di hadapan Tuhan, nilai mereka di hadapan Tuhan, itu begitu precious, begitu berharga. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau mereka itu menerima kasih-Nya. Dan jika mereka ini yang terhilang ini membuka hatinya dan kasih Yesus masuk, mereka berubah menjadi apa? Nih loh, menjadi harta atau jiwa-jiwa yang ditemukan kembali. Berapa banyak saudara dulu di antara kita adalah orang-orang yang tidak kenal Yesus. Orang yang tidak ngerti seperti apa tuh kasih Yesus itu. Tidak ngerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Kita pernah merasa gak berharga. Kita pernah merasa tidak diinginkan, kita merasa gagal. Tapi di masa-masa seperti itulah kita mendengar berita Injil. Di masa-masa yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakpastian, ada orang yang nginjili kita, sehingga kita terbuka, kita kenal Yesus, dan hidup kita dipulihkan, dan kita menemukan kasih sejati dari Yesus Kristus. Jadi saudara, pengertian yang kedua dari harta yang terpendam itu adalah gereja Tuhan. Kita ini adalah jiwa-jiwa yang tadinya juga sama-sama hilang, tapi sudah ditemukan kembali sehingga kita menjadi orang-orang Kristen. Demikian juga saudara, harta itu adalah Injil di dalam diri kita. Kita bukan berharga karena kita
dahsyat, kita hebat, kita pinter, bukan. Kita dijadikan berharga karena anugerah Tuhan saja yang menyentuh kehidupan kita semua. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kata ditemukan ini menunjuk kepada manusia, khususnya gereja. Dan kalau kita melihat bahwa Allah itu sesungguhnya senantiasa mencari kita. Anda perhatikan, saudara, apa bedanya kekristenan dengan yang lain? Kekristenan itu Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Lain ya. Di dalam kekristenan kita melihat Tuhan yang mencari manusia berdosa, dan ketika Tuhan menemukan manusia berdosa itu, Dia sukacita dan menebus mereka. Mazmur 119 ayat 176 berkata, "Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan." Yesaya 34 katakan, "Aku akan mencari dan menolong domba-domba yang tersesat itu." Jadi saudara, kita ini semua adalah harta yang begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Yesus mau meninggalkan surga, mati di kayu salib untuk kita semua. Amin. Karena itu jangan lagi minder. Karena itu jangan lagi ngomong, saya ini produk gagal, saya nggak punya masa depan, saya ini tidak berharga. Salah, saudara. Firman Tuhan pada hari ini menegaskan, kitalah harta yang sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita semua. Bisa bilang amin? Haleluya. Nah, kemudian saudara, yang keempat, kita melihat ya, setelah pria itu menemukan harta yang terpendam itu, lalu apakah pria itu kemudian langsung aja nyomot, ngambil harta yang dia temukan di ladang itu? Tidak. Alkitab katakan, pria itu kemudian menjual hartanya dengan sukacita. Ini sikap yang luar biasa. Ketika pria itu menemukan, di sana ada harta yang terpendam, harta yang hilang ditemukan, lalu pria ini pulang kembali, dia ngitung, harta benda saya ada berapa, tanah saya ada berapa, kemudian ia menjual semua miliknya dengan senang, dengan sukacita. Habis dia dapat uang, dia datangi pemilik ladang itu dan membeli ladang tersebut. Nah, mungkin Anda bertanya, "Pak, kenapa begitu menemukan harta terpendam, kok harta itu nggak langsung digali kemudian diambil dibawa pulang?" Nah, jawabnya saudara, kalau si pria ini menggunakan cara seperti itu, dia disebut apa? Maling. Ya betul saudara. Uang itu tanahnya orang lain kok. Propertinya orang lain, dia cuma lewat. Ya, dia lewat saja. Ini bisa jadi masalah hukum. Karena apa? Ia mencuri properti barang yang ada di tanah orang lain. Nah, orang ini ngerti aturan sekaligus taat kepada aturan yang benar. Dia menjual hartanya, kemudian negosiasi dengan pemilik ladang, lalu membeli ladang itu. Nah, ketika ladang itu sudah dibeli atas nama dia, barulah ia mengeluarkan harta yang terpendam itu dan memilikinya. Ini satu proses kepemilikan yang sah dan benar. Demikian juga saudara, kalau kita melihat Tuhan Yesus memandang kita berharga. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan sukacita menyerahkan nyawanya yang sangat berharga dan mulia itu
untuk menebus kita, untuk membeli kita dari perbudakan iblis dan menyelamatkan kita serta memberikan hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus 6:20 Paulus menegaskan seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini saudara, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib dengan darah yang begitu mahal. Karena itu, hai orang-orang Kristen yang dikasihi Tuhan, setelah kita ngerti betapa Tuhan kita Yesus Kristus itu menderita sampai mati di kayu salib supaya kita mendapat pengampunan dosa dan keselamatan, ayo dong kita hidup benar di hadapan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Muliakan Tuhan dengan mulut kita. Mulut kita tuh harus ngomong yang benar, ngomong yang manis, ngomong yang suci, ngomong yang positif, ngomong yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berkat. Muliakan Tuhan dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan seluruh keberadaan kita sebagai apa? Sebagai ucapan syukur. Kita orang berdosa, orang yang gak layak, tapi dilayakkan Tuhan. Bahkan Tuhan membayar dengan harga yang sangat mahal supaya kita dilepaskan dari api neraka dan mendapatkan surga yang kekal. Terima dan hargai kasih Allah yang sudah membeli kita dengan lunas dari perbudakan dosa itu. Nah saudara, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang harta yang terhilang ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yaitu yang pertama, kita melihat apapun masa lalumu, hidupmu itu berharga bagi Tuhan. Saudara, jangan pernah Anda berkata, hidup saya terlalu rusak untuk saya bisa diampuni oleh Yesus. Masa lalu saya terlalu kelam untuk bisa diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga saya sudah terlalu parah untuk dipulihkan oleh Tuhan. Jangan lagi Anda ngomong seperti itu. Karena apa? Karena meskipun orang dunia memandang engkau enggak berharga, tapi Tuhan memandang kita semua sangatlah berharga. Kita ini adalah biji matanya Tuhan. Yang namanya biji mata, saudara, itu kan Anda jaga betul-betul. Kalau kita lewat di daerah persawahan, naik sepeda, naik motor, nggak pakai kacamata, pada sore hari, itu kan seringkali ada binatang-binatang kecil yang masuk ke dalam mata sehingga kita kadang kelilipan. Nah kita berusaha menjaga supaya biji mata kita itu selamat, sehingga kita pakai kacamata dan melindunginya. Demikian juga Tuhan melindungi kita. Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena bagi kita, Budi, Santi, Leri, Yakobus, dan semua kita, sebut saja nama Anda siapa, berharga di mata Tuhan. Coba katakan, saya ini berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3. Saya ini berharga di mata Tuhan. Bilang kanan kirimu dengan keluarga, katakan, kamu ini berharga di mata Tuhan. Bisa bilang amin? Ya, kita ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Saya teringat bahwa Yesus itu adalah teman orang berdosa. Jesus, the friend of sinners.
kepada seorang perempuan Samaria yang kawin cerai, ditolak oleh masyarakat, sehingga datang di sumur Yakub jam 12 siang pada waktu sepi. Tuhan Yesus menyapa wanita ini dengan baik. Dia tidak menghakimi dia, tapi sharing tentang air kehidupan yang membuat wanita ini boleh merasa damai, sejahtera, puas di dalam kehidupannya. Demikian juga Yesus menganggap Matius dan Zakius ini berharga. Meskipun sebagai pemungut cukai, orang-orang membenci kedua orang ini. Tapi di mata Tuhan, jiwa-jiwa seperti ini berharga luar biasa. Bahkan terhadap orang yang dirasuk setan di Gadara, masyarakat berkata orang gila ini, orang yang gak berharga. Tapi Yesus mengasihi orang Gadara ini, menyembuhkan dia, mengusir setan, dan memulihkan kehidupannya. Jangan pernah katakan, aku gak berharga, aku gak bisa apa-apa, Tuhan meninggalkan aku. No. Yesus sangat mengasihi kita semua. Saya ingat ada lagu yang bagus sekali, dikatakan, hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena apa? Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu sangat berharga bagi Allah. Haleluya, haleluya. Yang kedua, sadarilah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik dan mulia untuk masa depan saudara. Kalau engkau gagal hari ini, gak berarti di hari-hari ke depan engkau akan terus gagal. Semua tergantung dari respon kita semua. Kalau engkau hancur hari ini, tidak berarti selama-lamanya engkau akan hancur. Karena apa? Karena Tuhan sayang Anda, saudara. Dia mengasihi kita semua apa adanya. Dia bahkan mengubahkan dari kehidupan yang kacau, kehidupan yang hancur, jadi satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Saya teringat seorang hamba Tuhan muda yang luar biasa, Pendeta Raditya Olowan. Pada masa mudanya ia terjerat oleh narkoba, pergaulan bebas, bahkan pernah ditangkap polisi. Tapi ketika Tuhan menangkap dia, ia bertobat. Ia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan pakai Pendeta Raditya Olowan ini untuk menjadi berkat yang luar biasa bagi generasi muda di Indonesia.
Secara manusia saudara kita kehilangan karena beliau dipanggil Tuhan dalam usia yang masih sangat muda. 6 Mei 2021 kemarin. Memang misteri Tuhan, rencana Tuhan terhadap hidup manusia itu tidak ngerti kita. Namun satu hal yang bisa kita petik dari kehidupan Raditya Oloan ini adalah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia terus berbuah lebat. Bahkan sampai akhir hidupnya. Hidup kita itu tidak dihitung dari pendek atau panjangnya, tapi apakah selama hidup ini kita ini berbuah lebat atau tidak. Dan Tuhan seperti yang sudah bekerja dengan indah mengubahkan Raditya Oloan yang tadinya ancur-ancuran hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai menjangkau anak-anak muda. Kalau dia bisa mengubahkan seorang Raditya, Allah juga bisa mengubahkan hidup saudara dan memberikan rancangannya yang terbaik. Ada satu quotes yang saya catat dari Raditya Oloan ini yang mengatakan, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Hidupmu gak berakhir ketika kita ini sedang mengalami kesusahan. Jangan berkata habis sudah, mati sudah. Tidak. Kalau belum waktunya dari Tuhan, Tuhan masih kasih koma dalam hidup. Bangkit, berjuang bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberikan kemenangan buat kita yang percaya kepada Dia. Amin. Luar biasa. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, jangan sia-siakan hidup kita untuk menghidupi diri kita ini dengan hawa nafsu. Mari kita semua yang berharga di mata Tuhan, mari kita semua yang sudah ditebus oleh Yesus dengan harga yang begitu mahal, berikan hidup kita yang terbaik untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan cara seperti itulah hidup kita ini berarti, bermakna luar biasa. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Sadari bahwa engkau begitu berharga di mata Tuhan. Engkau bukan produk gagal, tapi Tuhan mengasihi engkau, menerima engkau apa adanya. Kita ini adalah harta yang begitu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik buat kita semua yang percaya dan mengasihi Dia. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Mari siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ingat kembali kasih Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kau bagi Dia, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibku tebus dosa kita. Karena hidupmu berharga, karena hidupmu sangatlah berharga. Angkat roti tinggi-tinggi. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai, bulu
terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Angkat roti tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ingat kembali kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Kita orang berdosa, kita orang yang seharusnya tidak layak menerima pengampunan dosa. Tapi Yesus berkata, hei, engkau sangat berharga di mataku. Sebab itu Tuhan Yesus rela tubuhnya tercabik-cabik. Dia rela menanggung kutuk dosa supaya kita dilepaskan dari hukuman dosa. Kita dilepaskan dari api neraka. Semua karena kasih-Nya yang begitu indah bagi kita semua. Saudara, apakah engkau percaya ketika kita bersekutu dengan tubuh Kristus ini, maka Dia Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta buat kita semua, memberikan keselamatan buat kita semua, amin. Memberikan hidup yang kekal buat kita semua, amin. Memberikan kekuatan dan berkat-berkat yang baru setiap hari dalam hidup kita, amin. Bahkan kita percaya oleh kuasa bilur-bilurmu sakit penyakit kita disembuhkan, amin. Jadilah sesuai dengan iman saudara, kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Darahmu Yesus, angkat cawan tinggi-tinggi. Darahmu Yesus, Bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengingat kembali kuasa darah Yesus yang tercurah buat kita semua. Apakah engkau percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan, dan Dia mau mengampuni dosa-dosa kita semua, amin? Apakah engkau percaya ketika kita bersekutu dengan darah Yesus ini, maka mukjizat penyertaan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu boleh menyertai hidup kita sekarang sampai selama-lamanya? Haleluya. Kita terima dengan iman dalam nama Yesus Kristus.
Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah sejak kau hadir di hidupku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah. Haleluya. Telah berubah. Haleluya. Thank you Jesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Taruh tangan di dada, kita hampiri Tuhan. Ebenezer, thank you Jesus. Kalau Engkau yang sudah pimpin kami semua melewati tahun 2021 yang penuh dengan gejolak ini, sehingga kami semua bisa sampai pada bulan ke-10, bulan Oktober di tahun ini. Kami percaya kalau Tuhan sudah menyertai sampai detik ini, untuk kedepannya juga Tuhan tetap menyertai. Kami adalah manusia yang lemah. Seringkali kami merasa khawatir, seringkali kami merasa tidak berdaya menghadapi segala ketidakpastian yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada penyertaan yang sempurna buat kami anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau pegang tangan-Mu yang perkasa itu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami menggandeng tangan-Mu, Sang Gembala Agung itu, Tuhan gak pernah salah memimpin kami. Kami akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Tuhan akan menyertai kami meskipun kami melewati lembah kelam sekalipun. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi perlindungan dan penghiburan bagi kami semua. Tuhan Yesus, berjalanlah bersama dengan kami memasuki bulan Oktober ini. Bahkan di masa-masa mendatang yang kami nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kami mau pegang teguh tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau setia ikut Engkau. Kami mau setia berjalan bersama dengan-Mu Yesus. Didik kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang sedang lemah, yang sedang sakit.
Kami minta tangan-Mu yang berlubang paku, tangan yang membawa kesembuhan itu menjamah mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah juga Tuhan menguatkan kami semua. Yang buka toko, yang buka warung, yang usaha, yang bisnis, yang bekerja sebagai karyawan, Tuhan juga memberkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang melayani Engkau di mana saja kami berada, Tuhan. Yang sekolah, Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati kami. Kami percaya Tuhan, melewati berbagai musim di dalam kehidupan, penyertaan-Mu yang sempurnalah yang menjadi kekuatan kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan muncul sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih, anugerah dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.